saatnya untuk maju bersama Gerindra. Anak sewa berarti. Yeah. Temannya apa? Bisa tetap mantap baca isi. Enggak. Cuma pertemuan biasa. Oke. Tentang apa mas? Tentang mas tahu? Lo kawan. Mas. Dalam Pak. Satu visi misi Mas Wali ketika Capres kan menyebutkan bahwa dana santri dan sebagainya. Dana abadi pesantren. Yes. Ya. Akan disempurnakan. Menanggapi itu sendiri? Saya. Okay. Pertama saya senang sekali dan gembira sekali dan apresiasi sekali Pak calon wakil presiden kami mengusung tentang akan memperbesar dan menyempurnakan tentang konsep dana abadi pesantren. Kementerian Keuangan saat ini memaknai dana abadi pesantren itu baru satu fungsi, yaitu fungsi pendidikan. Di mana tahun depan mengalokasikan belanja 250 miliar dari 106 triliun dana abadi pendidikan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2018 tentang pesantren, fungsi pesantren itu ada 3. Pertama fungsi pendidikan, yang kedua adalah fungsi dakwah, yang nomor 3 adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian kalau Mas Wapres, ya kan, Mas Cawapres ini mengusung tentang konsep dana abadi pesantren dengan lokus dan spektrum yang lebih luas. Tidak bisa disimplifikasi bahwa dana abadi pesantren itu hanya sekedar fungsi pendidikan. Kenapa demikian? Karena pesantren sudah terbukti sejak Indonesia sebelum merdeka sampai sekarang mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam mencetak karakter kehidupan bangsa, pendampingan masyarakat dan dakwah di kalangan masyarakat. Karena di pesantren ini tidak hanya komunitas pendidikan tapi community society di dalam. Nah karena itu guna menjamin keberlanjutan model pemberdayaan masyarakat, model pendidikan dan model dakwah dalam rangka menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang tinggi, maka perlu dipikirkan keberlanjutan masa depan pesantren itu melalui dana abadi pesantren yang spektrumnya jauh lebih luas. Tadi Kenapa? Peluang Mas Gibran Peluang sendiri Mas dibanding Gibran. dua cawapres lain kan ini apa dua-duanya latar belakang NU ya? Mas, begini Mas ya. Pertama, data statistik mengatakan 56 pemilih kita itu generasi milenial dan Gen Z. Dan itu adalah generasinya Mas Gibran. Nah, dalam politik selalu orang itu merasa dirinya ada rasa keterwakilan. Nah, kalau dibicarakan tentang apakah dengan komunitas Nahdlatul NU dan komunitas santri, kita sama-sama saksikan Mas Gibran ini apakah kurang dekatnya dengan para alim ulama, dengan tokoh-tokoh agama dan para habaib yang ada di kawasan Kota Solo dan Jawa Tengah. Kalau soal itu kami tidak pernah risau dan tidak pernah meragukan. Memang beliau tidak pernah mondok pesantren, tapi perilakunya beliau, behavior beliau, tindakan beliau sudah mencerminkan kehidupan para santri yang itu lulusan pondok pesantren. Mungkin pesantren kehidupan jauh lebih mengena dan bermulazamah atau berinteraksi dengan para kiai dan para ulama serta berandap ansor dengan beliau itu ternyata lebih mengena daripada yang lain. Saya tidak pesimis dan saya optimis bahwa Mas Gibran mempunyai daya terima yang sangat luas di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama.
bisa dikatakan fokusnya kepada santri yang lebih milenial untuk Enggak juga. disasar. Ya namanya kalau di masyarakat santri itu kan masih ada budaya ketawaduan terutama kepada para kiai dan para kasepuhan. Saya yakin para kasepuhan NU itu juga sangat bisa menerima keberadaan Mas Gibran. Buktinya tadi, alhamdulillah Mbah Munib sama-sama sampean tahu, beliau itu ketua Dewan Syuro PKB Jawa Tengah loh. Ya kan, dan sangat dihormati di Jawa Tengah ini, sangat karismatik di kawasan Pantura dan di Jawa Tengah. Itu juga mendoakan dan merestui daripada Mas Gibran. Dan insya Allah setelah kunjungan ini nanti Mas Gibran pun juga akan berkunjung ke pondok. Jadi Kalau soal Alisa kemarin kan sempat meminta Mas Wali tidak mengambil kesempatan sebagai cawapres. Permintaan Mas Wali itu Mbak Alisa kita hormati. Itu juga haknya Mbak Alisa. Tapi yang meminta Mas Gibran kan partai politik dan arus besar masyarakat, ya kan? Ya silakan Mbak Alisa seperti itu. Justru nanti kalau malah Mas Gibran tidak memenuhi permintaan 9 partai politik loh, dan 4 partai itu, dan itu pun juga melalui proses yang panjang, tentunya juga nanti akan dianggap mengecewakan para anak muda. Kapan lagi anak muda dikasih kesempatan sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Lutfi kan, mengatakan kapan kita akan ngasih kesempatan kepada anak muda. Yang kita songsong ini Indonesia Emas pada tahun 2024. Usia Mas Gibran ini sekarang 36 tahun. Kita memasuki tahun 2045 itu sekitar 22 tahun lagi. Pada saat itu 22 tahun yang mengisi ruang tahun 2045 adalah teman-teman atau anak muda yang usianya di usia Mas Gibran dan di bawah Mas Gibran. Nah, yang mempersiapkan generasi itu ya hari ini adalah harus ada representasi tokoh pemuda yang nantinya akan mengisi di 100 tahun yang menjadi pemain inti di 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2045 di Indonesia. Kalau tahun ini kemudian hanya diisi oleh pemain-pemain kayak saya misalnya, saya usia 50 tahun, 22 tahun lagi atau 21 tahun lagi, usia saya 71 tahun lagi, tidak produktif. Yang memang produktif pada saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti adalah usianya Mas Gibran dan usia ke bawahnya Mas Gibran, dan itu harus diwakili. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini, anak muda nanti merasa mempunyai sense of belonging, merasa memiliki, ya kan, bangsa ini dalam memasuki 100 tahun Indonesia merdeka. Oke, mantap. Ya. Gerindra